Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Pratama Cahyaningrum dengan NIM 34102400046 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Saya ingin mempresentasikan tugas UTS analisis kesalahan berbahasa yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Mailan Arsanti SPD MPD. Pengertian analisis kesalahan berbahasa. Apa itu pengertian analisis kesalahan berbahasa? Adalah suatu proses mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan dari suatu bahasa yang berkaitan dengan kekeliruan dan kesalahan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Manfaat melakukan analisis kesalahan berbahasa untuk mahasiswa atau calon guru adalah analisis kesalahan berbahasa sangat bermanfaat bagi mahasiswa atau calon guru karena membantu memahami struktur bahasa yang baik dan benar dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Manfaat melakukan analisis kesalahan berbahasa. 1. Meningkatkan kemampuan berbahasa adalah mendorong mahasiswa atau calon guru agar lebih cermat dalam berbahasa baik secara ucapan maupun tulisan. 2. Melatih kemampuan berpikir kritis adalah melatih mahasiswa atau calon guru agar berpikir kritis dan mengevaluasi kesalahan berbahasa secara logis. 3. Merancang pembelajaran yang efektif adalah analisis kesalahan berbahasa membantu mahasiswa atau calon guru agar memahami kebutuhan pembelajaran siswa dan menentukan materi yang diperlukan. Berdasarkan manfaat tersebut, menurut Anda seberapa pentingkah analisis kesalahan berbahasa pada konteks pendidikan dan kehidupan bermasyarakat? Analisis kesalahan berbahasa sangat penting dalam pendidikan dan kehidupan bermasyarakat karena membantu meningkatkan kualitas komunikasi dan pemahaman bahasa yang baik dan benar. Dalam konteks pendidikan, 1. Meningkatkan kemampuan berbahasa adalah analisis kesalahan berbahasa membantu siswa agar memahami kesalahan yang mereka lakukan dan memperbaiki bahasa secara keseluruhan, baik secara ucapan maupun tulisan. 2. Sebagai alat evaluasi, analisis kesalahan ini dapat digunakan sebagai dasar menilai seberapa pemahaman siswa terhadap kaidah bahasa. 3. Meningkatkan kualitas tulisan. Analisis kesalahan berbahasa membantu siswa menulis lebih jelas sesuai dengan EYD sehingga kualitas tulisan yang baik meningkat. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, 1. Meningkatkan kualitas komunikasi. Analisis kesalahan berbahasa adalah membantu kita dapat memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan penggunaan kata yang salah, sehingga pesan yang disampaikan dapat jelas dan akurat. 2. Meningkatkan pemahaman bahasa. Analisis kesalahan tidak hanya membantu mengevaluasi kesalahan, tapi juga membantu pemahaman mendalam tentang struktur bahasa yang lebih. 4. Berikan 10 contoh kesalahan berbahasa yang sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 1. Apakah kamu udah makan? Itu salah. Kata baku yang benar itu adalah apakah kamu sudah makan. Kedua, antri itu salah. Kata baku yang benar itu antre. Yang ketiga, praktek itu salah. Kata baku yang benar itu praktik. Keempat, silahkan itu salah. Kata baku yang benar itu silakan. Yang kelima, aktivitas itu salah. Kata baku yang benar itu aktivitas. Yang keenam, resiko itu salah. Kata baku yang benar itu risiko. Apotik itu salah. Kata baku yang benar itu apotek. Yang delapan, di mana harusnya digandeng itu salah. Harusnya dipisah di mana benar. Yang kesembilan, dia lagi belajar. Itu salah, seharusnya dia sedang belajar. Kata baku yang benar. 10. Aku udah nyampe rumah. Itu salah. Kata baku yang benar adalah saya sudah sampai di rumah. Analisislah contoh kesalahan berbahasa tersebut dan pembenarannya dari segi kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. 1. Apakah kamu udah makan? Itu salah. Yang benar itu apakah kamu sudah makan. Fonologinya pada fonem S, kata sudah dihilangkan. Sama dengan udah itu H. Morfologi udah adalah bentuk dasar tidak baku. Silahkan
itu salah, yang benar itu silakan. Fonologi ada tambahan bunyi han kan yang tidak perlu. Morfologi kesalahan bentuk morfemis silakan berasal dari sila akhiran kan dalam bentuk khusus. Sintaksis salah satu bentuk kata kerja imperatif. Semantik perubahan makna menjadi tidak tepat jika digunakan dengan akhiran han kan. Yang kelima, aktivitas itu salah, yang benar itu aktivitas. Fonologi perubahan fonem F menjadi V, yang benar adalah V. Morfologi dalam bentuk dasar kata serapan dari bahasa asing activity menjadi aktivitas. Sintaksis tidak terpengaruh, semantik tidak berubah secara makna, tetapi bisa dianggap tidak baku atau kurang profesional. 6. Resiko itu salah, kata baku yang benar itu risiko. Fonologi salah dalam pengucapan vokal awal. Morfologi risiko adalah bentuk serapan yang tepat. Sintaksis tidak berpengaruh, semantik sama maknanya, tapi bentuk resiko tidak sesuai standar. Yang ketujuh, apotik itu salah, yang benar itu apotek. Fonologi perubahan fonem akhiran K menjadi T, seharusnya tetap K. Morfologi kesalahan adaptasi kata serapan dari bahasa Belanda. Sintaksis tidak terpengaruh, semantik tidak berubah tetapi bisa menimbulkan ambiguitas dalam konteks formal. 8. Di mana itu digabung salah, yang kata baku yang benar adalah dipisah mana. Fonologi tidak ada perubahan bunyi. Morfologi kesalahan morfologis karena di adalah prefix kata depan yang harus dipisahkan dari kata tanya mana. Sintaksis salah dalam struktur frasa preposisional, dia harus berdiri sebagai kata depan. Semantik tidak terlalu terpengaruh, tetapi bentuk salah dapat membingungkan dalam konteks formal. Yang ke-9, dia lagi belajar. Itu salah, kata baku yang benar itu dia sedang belajar. Sintaksis dia lagi belajar tidak baku. Pengaruh bahasa lisan, dia sedang belajar itu benar. Yang ke-10, aku udah nyampe rumah itu salah, yang benar itu aku sudah sampai rumah. Aku udah nyampe di rumah, bahasa tidak baku, tidak sesuai kaidah saya, sudah sampai di rumah. Morfologi dan sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.